kau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Banyore Channel. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapan waktu pun Anda menonton ini. Sekarang jam berapa ya? Oh lumayan, udah lumayan malam. Tapi kita pengen menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan berguna untuk semuanya, yang baik menonton maupun bagi kita sendiri sebagai ya nanti yang kita obrolin apa. Kita mau nyoba lagi. Aku nyoba sih bro. kita mau diskusi bro. Tukar pikiran. Nyoba lagi. Jelang perubahan hari. Bener, itu bener. Ada perubahan hari. Sebenarnya menarik pembahasan kita mengenai anak boleh memegang handphone apa tidak sih? Kalau misalnya boleh di usia berapa? Kalau memiliki handphone itu, kalau misalnya nggak boleh di usia berapa sampai usia berapa? Gitu ya. Ya. Pak Bagus sendiri punya anak. Umur berapa Pak Bagus? Anaknya? Oh anaknya. Aku udah tahu Pak Bagus udah tua sebenarnya. Tapi masih muda. Nah, masih muda ceria, gagah perkasa, tak berpesona. 3 jaman di Indonesia. Anakku sendiri sih ini mungkin ya menjelang 15 tahun ya, tapi sudah kelas 2 SMK ya. Aku sih Udah kelas 2 berarti ya, 2 SMA. Pertanyaanku, sudah memiliki handphone apa belum? udah terpaksa. Yang dimainin? Maksudnya? Yang dimainin apa aja tahu nggak? Waduh, kalau menurut pengakuannya dia sih, dia sudah nyoba dari PUBG apa segala macam itu baru-baru itu mah nggak ngerti. Sumpah nggak ngerti aku. Itu permainan apa? Ada yang serat aja, rata-rata permainan strategi lah. Kata dia permainan yang suatu hari bisa ngasilin duit loh, Ji. Bayang nggak tuh? Ya jadi pemain pro player. Wah, Pro player. tapi kan yang kita khawatirkan banyak. Karena dia lebih tertarik sama gamenya daripada sama pelajarannya. Malah sering berusaha untuk melupakan pelajarannya, melewatkan pelajarannya untuk gamenya. Pagi, siang, sore, malam, enggak subuh janjian itu loh. Aku bingung sebetulnya tuh. Kenapa orang-orang tuh janjiannya subuh-subuh biar ini? Enggak ngerti aku sebetulnya itu ada apa, tapi aku rasa Jaringan, Pak. oh jaringan ya. Si terbaik itu. Oh, yang pernah ngalamin berarti. Oh iya. Oke. Jaringan. Tanpa apa sih namanya kalau di Gampang lagi gitu ya. ngelik. Tanpa ngelek. Ngelik. Iya sih. Kalau iya, kalau AFK nanti dimarahin teman-temannya. Apa itu istilahnya tuh? Oh, ya itu istilahnya apa coba? Farming di Mobile Legend itu. Oh, iya dah. Permainan Legend kalau apa ngancurin hutan tuh jungle, makhluk-makhluk di jungle berarti nanti dapat duit tambahan uang. Mereka lebih kenal ya. Kita masih muda ceria. Ini yang muda ceria sebenarnya. Oh, iya. Bapak ya. Oh, iya, Makanya betul. bapak itu anak itu lebih tahu permainan game-game sekarang daripada orangnya sendiri. Iya, iya. Positif lah. Semoga aja jadi atlet Cuman e-sport. Atlet itu tuh aku bingung sebetulnya. Kenapa disebut atlet gak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi oke lah kita lewatin masalah atlet itu ya, karena itu kan pasti punya definisi sendiri ya. Sehingga itu bisa dianggap olahraga ya. Kita nggak lewatin. Atlet tapi belum resmi. Oh, belum eksibisi masih ya? Oh. Nah, kalau menurut Bung Hadi sendiri nih, sebagai tenaga pendidik, sebenarnya anak itu boleh nggak sih kalau misalnya anak memiliki handphone atau media sosial, dan apa dampaknya terhadap anak sendiri? Kalau saya pribadi untuk memiliki handphone, khususnya saya di rumah, saya juga punya anak ponakan. Anak? Kapan? Anak? Kapan nikahnya bro?
Kapan nikahnya, bro? Betul juga ya. Pertanyaan. Dia bilang punya anak coba. Dia punya anak. Ada anak asuh. Wow, anak Anak dari kakak gitu ya, ponakan. Oke. Gila konsen dong. Gila konsen dong. Itu yang dilihatnya ponakannya nih. Seperti apa sekarang berarti? Kalau sebelum pandemi, kalau saya menerapkan secara konvensional gitu kan, Benar ya. anak itu nggak boleh megang, hanya waktu-waktu tertentu saja jadwal. Ngomong-ngomong ponakannya umur berapa? Sekarang masuk SMA kelas 1, kedua SMP kelas 2. Jadi sebelum pandemi mereka nggak boleh, bahkan sampai nggak punya HP. Sama orang tuanya. Ya sama Sengaja. ya. Karena belum bijak untuk memegang sebuah alat komunikasi canggih oleh anak-anak. Tapi dengan keadaan sekarang Nah, itu maksud pandemi, betul. jadi alasan mereka untuk mempunyai gadget. Iya, betul. Ya apalah daya, ya mau tidak mau ya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, Memfasilitasi lah istilahnya. tapi kita juga harus memperhatikan anak tersebut jangan sampai menggunakan Android atau gadget ini disalahgunakan. Jadi masih ada peranan orang tua lah. Iya, jelas. Masih berhubungan dengan bahasan kita yang kemarin. Iya, betul. Nah, ini kan sebetulnya memang untuk lanjutan sih. Karena aku punya keluhan banyak gitu loh. Makanya orang tua juga jangan malu untuk bertanya dengan anaknya. Maksudnya ini apa itu? Aku pura-pura nggak tahu aja. Biar tahu tadi masa lagi menjaga tahu. Iya. Emang bahaya juga sih, saya pernah jadi maniak game, Pak. Aku tahu. Kalau itu aku tahu kita kuliah bareng aja. Kamu ngejar jam kok sampai minjem laptop supaya untuk online dong. Bayangkan. Ngejar leveling. Ah, Emang seberapa menariknya sih gitu loh. Jadi kepuasan tersendiri sih sama. Pencapaian gitu. Jadi kepuasan tersendiri dari ya pribadi saya sendiri. Ada kepuasan bisa lebih hebat dari teman-teman yang lain dalam dunia maya. Nah, itu ada hadiahnya nggak sih? Sebenarnya kalau ada hadiah atau enggak itu tergantung dari tiap player dan pemainnya. Jadi bisa diperjualbelikan walaupun tidak diperbolehkan oleh game tersebut. Nah, akan tetapi ada masanya. Sebuah game tidak akan bertahan lama sampai 5 tahun. Oh gitu? Yakin? Emang ada aturannya? Rata-rata pasti ada berkembang, ganti lagi. Sekarang dulu kan musim CS. Sekarang Strike. PUBG. Ya PUBG. Terus dulu Point Blank. Point Blank, ya sebelum PUBG Point Blank. Yang ML apa? ML Mobile Itu Legends. Mobile Legends ya. Ya, itu masih bertahan sampai Sekarang sekarang. PUBG itu pasti akan terus berkembang. Lambat laun tuh akan bosan. Semua udah tingkat yang paling tinggi, ya udah. Pasti ada keturunan. Penurunan. Iya. Sesuai dengan hukum ekonomi berarti ya. Ya. Itu diminishing return. Istilahnya keluar. Aku mau bilang Oke, saudara-saudara sekalian memberikan pelajaran kuliah yang kemarin tertinggal. Nah. ya sudah berarti dapat disimpulkan ya berarti kalau misalnya dari cerita si Om Hadi ini kalau misalnya sebelum pandemi itu anak tidak diperbolehkan untuk memiliki handphone atau gadget, tapi karena kondisi sekarang ini karena pembelajaran harus daring atau online, berarti kan mau tidak mau anak sendiri harus memiliki gadget, tapi dengan catatan harus dengan pengawasan orang tua. Nah, ada hal menarik di sini yang saya miliki. Kalau RUU PDP itu batasan usia boleh pakai medsos ataupun gadget handphone ya itu di usia 17 tahun sebenarnya. Nah, kalau menurut Pak Bagus sendiri nih, kalau menurut Pak Bagus sebenarnya di batasan usia 17 tahun itu sudah cukup apa belum sih? Nah, kalau gini, menurut kalau saya sih gini ya,
saya lebih seneng nih karena ngelihat perkembangan gini ya. Memang sih nggak bisa juga kita ngelakin ya karena pandemi ini terpaksa online. Tetapi ada beberapa hal nih yang jadi perlu kita concern kita ya, sebagai misalnya ya kalian kan calon orang tua. Dia udah jadi orang tua ya. Ya. Orang tua asli. Iya. Iya, udah tua juga. Nah, yang jadi masalah adalah gini. Aku kayaknya berpikir gini loh. Apakah kita tidak bisa memikirkan bagaimana sama seperti itu ya? Ada batasan khusus nggak? Kalau kita kan memang background kita sekali lagi yang background kita kan semua pendidikan ya. Ada nggak batasan khusus yang untuk membuat supaya anak ini siap tuh menerima pengaruh dari gadget, cara pemakaian gadget yang baik? Karena kita bisa lihat ya, gadget itu tuh mempengaruhi psikologis anak loh. Betul. Saya setuju. Perilaku, tingkah laku, ya jelas habit lah berubah gara-gara gadget. Belum lagi beberapa kejadian ya, bukan ada beberapa temennya, anak-anak masih SD itu tuh gurunya pengen anak itu punya medsos sendiri gitu loh. Ya ada ya cuma Ada sekedar cerita, ya. ya. Ada cerita aja, sekedar Ada cerita cerita. ya. Tapi saya yakin orang-orang yang di atas sana tuh kalau memang nonton ini pasti mengatakan iya gitu loh. Karena yang maksud saya daerah tempat saya main yang di atas gitu loh, pasti mengatakan ini bahwa ini ya. Karena saya cerita saya itu berasal dari mereka. Guru ini menuntut anak itu punya HP sendiri nih, biar gurunya bisa hubungin kapan saja tanpa merepotkan orang tua. Mungkin tujuannya bagus tanpa merepotkan orang tua. Tetapi apakah anak itu siap untuk memiliki HP sendiri, gadget sendiri di usia sekolah dasar gitu loh? Betul. Sekolah dasar loh. Kalau 17 tadi saya lebih setuju 17. Kalau jadi gimana kalau pemerintah mengeluarkan pembatasan deh? Gak boleh punya handphone selain umur 17. Oke, Pak, saya lebih setuju. Karena anak-anak jangan sampai deh anak-anak meninggalkan permainan-permainan yang melibatkan fisik. Karena lama-lama kan anak-anak cuma berbaring aja begini. Kebayang nggak cuma begini kayak aku melihat kalian dulu. Ya cuma nyinggung sedikit. Nah, gimana dengan psikologisnya, kesiapan psikologisnya? Kan kamu sebagai pendidik langsung nih bro, walaupun pendidik mahasiswa ya, tapi kan kita sudah pernah terlibat di urusan anak-anak kan. Kita berdua sama Abdan ya, waktu itu ya kita terlibat dalam pendidikan anak-anak dan dewasa kan waktu itu, kewirausahaan kan. Nah, menurut pendapatmu gimana bro? Ya, jadi asal mulanya ada seorang guru menginstruksikan kepada muridnya untuk mempunyai medsos. Ya kira-kira begitulah ceritanya, kira-kira begitu. Itu mungkin untuk memudahkan dia juga sih sebenarnya. Satu memudahkan, kedua dia lebih enak. Iya. Jadi nggak terlalu ribet sengaja gitu sih. Cuman ya terus negatifnya ya kembali lagi pada anaknya. Kita berbicara Makanya- sisi negatif nih, Kak. Seperti Pak Bagus tadi bilang, psikologis anak. Nah, yang dimaksud psikologis anak itu seperti apa menurut Pak Bagus? Anak itu jadi introvert, Iya. sendiri gitu loh. Jadi punya dunia sendiri nih. Berarti nanti sosialnya kurang, mungkin ya, interaksi Gak usah sama- jauh-jauh, punya anak nih, susah banget dikasih tahu nih. Jangan itu. Di keluarga aku punya kebiasaan bahwa setiap anak di usia tertentu dia tuh sudah bisa bantuin orang tua nih untuk ngepel, untuk nyapu, cuma sekedar ngepel, sekedar nyapu, mau bersih mau enggak peduli sih sebetulnya. Cuman untuk ngurus pakaiannya sendiri itu minimal dia bisa deh masukin pakaian ke lemari. Anakku sulit. Berarti pas buka baju seragam, Taruh aja di pojokan gitu. Waduh. Tapi kan kita nggak bisa langsung ajar anak. Kita ajar ini kan bukan zaman dulu juga kan gitu loh. Udah nggak baik juga kan. Ya lagi bro sekarang ada hak anak bro. Bisa kena kita. Oh kaset ya. Iya. Kaseto itu kan bahaya tuh gitu loh. Ada. Tahu sendiri kan yang urusan sama kaseto ujung-ujungnya kena tuh. Ada kan dari penelitian ada dibahas kenapa memegang gadget itu harus di atas 17 tahun. Karena kalau di bawah 17 apalagi anak-anak itu kecenderungan autis anak tersebut. Nah, jadi betul. menyendiri sendiri, asik dengan dunianya sendiri,
yang terdekat dia tidak kenal, yang jauh dia kenal. Betul. Lingkungannya jadi asing, tapi di luar dia tidak kenal. Iya betul. Masih ingat gak dulu beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan lalu, ada anak yang pengen ketemu sama teman medsosnya dan tersesat kan? Nah, Masih ingat gak? ya. Itu ada kasusnya tuh. Dan dia yang jauh dong yang dia cari teman main ini anak cewek lagi kan kalau nggak salah ya. Dari game kan itu. Dari game teman gamenya, padahal temannya sendiri nggak mau ketemu. Akhirnya tersesat ini. Itu daerah mana? Jakarta ya. Palembang. Udah Palembang. Kebayang nggak? Dan itu Dia jual apa? motor. Ah. Orang tuanya. Dia jual motor orang tuanya. Kebayang nggak? Dia jual motor orang tua ya. Itu tuh salah satu contoh buruk loh. Salah satu contoh buruk loh. Itu gara-gara gadget. Gara-gara gadget itu. Psikologis seperti itulah. Kesiapan mental seorang anak. Jangan seorang anak. Kita orang dewasa aja sebetulnya pada saat memegang gadget tuh harus siap mental juga dulu. Masih ingat kan pertama kali kalian pegang gadget gimana? Kayak gagap kan? Gimana menyiapkan mental? Berapa lama bisa kita tuh tenang antara megang gadget dengan bicara itu bisa sinkron itu gimana? Ya. Kan kalau dulu misal update sekarang sekali. Tahu diri. Tapi aku tahu kamu nyari gitu karena apa? Kamu hemat kuota kan? Bukan. Mau apa terus? Kan dulu pernah alay gitu. Jadi dulu tuh anak-anak, remaja, alay baru dewasa. Oh, anak-anak, Remaja. remaja. Anak-anak, balita, remaja, alay baru dewasa. Itu susunannya ya? Iya, sekarang ada penambahan. Oh iya. Oke, diingat ya, itu susunannya. Saya nggak bisa ngulang. Coba cek dah di tiap medsos yang lama, cari updatean awal. Pasti lebay. Pasti alay. Yang Cinta selalu setia. Cinta selalu ada. Kayaknya nu bumi catet pom bensin ya. parah. Bener. Tapi lu gak pernah buat gitu bro. Gak pernah aku pakai nama. Kan ini mah pasnya pasti. Oh iya. Kampret. Kena lagi. Oke, kena lagi. Nah, yang aku pikir itu tuh seperti itu akibatnya. Belum lagi ada barusan ini baru beberapa hari ada kejadiannya. Anak umur 21, bukan remaja ya, umur 21 remaja apa? Menjelang itu ke mahasiswa ya, dewasa ya. 21 ini merayu anak umur 12 tahun. Ya, aku bagiku tuh PDP. Dan ternyata apa? Dia istilahnya dibilang keluarganya bilang, wah nggak bisa ini bukan pelecehan dan segala macam. Padahal dari SMS-nya itu begitu, apa WhatsApp-nya begitu. Nah, itu sudah diselesaikan. Hanya saja bagiku, yang concern bagiku adalah itu tuh akibat gadget tuh anak-anak jadi cepet banget gedenya gitu loh. Ya, Kok cepet sih gedenya gitu loh. lebih cepat puber. Nah itu psikologisnya gimana? Cepet banget gedenya dan dia sudah merasa tertarik, janjian, pengen ketemu. Malah waktu itu kan orang tuanya marah karena apa? Ada kata-kata di dalam pesan anak itu tuh udah kata-kata yang dewasa sekali gitu loh. Makanya apakah kita butuh pembatasan sebetulnya? Kalau aku sebagai orang tua sih aku butuh gitu loh, pembatasan dari pemerintah. Ada ketegasan. Sekarang gini, kalau kita ngandalkan parental control yang ada di sini, emang anak nggak bisa jebol parental control? Banyak banget anak yang bisa jebol parental control. Mereka lebih tahu deh kayaknya. Kalaupun mereka nggak tahu, mereka pasti tanya sekitarnya, cari di internet bagaimana matikan parental control. Kalau bisa di riset, di root, DLL itulah dan lain sebagainya. Ya, paham. Jadi memang menarik ya kalau secara psikologi itu berarti ada dampak negatifnya ya, salah satunya autis atau introvert, kemudian dia lebih suka mengurung diri daripada bersosialisasi di luar gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk dampak dari kesehatan nih Pak Bagus, ada nggak sih ke anak Pak Bagus sendiri gitu kesehatannya malah jadi daya tahan tubuhnya kurang karena mungkin ini di gini, luar ya. kalau soal pengaruh sana kan yang jelas ya, kalau terlalu sering pegang gadget yang olahraga kan cuma jarinya. Ya
jadinya tidur aja. Akhirnya lama-lama karena ngelihatnya sambil tidur, sambil bolak-balik aja, kacamata makin tebal, badan jarang gerak, dikit-dikit sakit pegel dan segala macam. Itu sering, makanya aku sering marah ya. Cuman kan aku berpikir, anak sekarang kalau dimarahin terlalu sering, yang ada itu ya sama kayak pel ya, makin ditekan makin kuat dan nolak. Kalau anak. Ya, tapi kadang-kadang memang kita harus membuktikan ancaman kita kepada anak ya, bukan ancaman dalam tanda kutip ya, bukan ancaman yang sesungguhnya, bahwa fasilitas mereka akan dikurangi, itu aja. Apa yang kamu punya akan dikurangi kalau kamu gitu terus, gak nurut. Karena kan tujuan kita sebetulnya baik ya, pengen anak kita tetap sehat. Belum lagi ada berita-berita di ini kan ya, di manual teknisi itu bahwa mengatakan bahwa gelombang sekian dapat mengakibatkan apa tadi bro? Radiasinya akan ya, kalau bagi yang orang ini gimana? Janganlah itu. Berkurangnya kemampuan lah gitu, istilahnya kan gitu. Itu juga ada gitu loh. Nah, abis itu kalau dulu seringkali kan cuma masalah meledaknya pom bensin gara-gara banyak yang nelpon kan, itu juga ada. Tetapi kalau jadi concern itu adalah lebih kepada gimana nih anak-anak sekarang nih yang terlalu cepat gede nih hanya gara-gara gadget, yang badannya nggak sehat, bentuknya tidak istilahnya tidak ideal sebagai anak gitu loh. Nah kalau kamu kan nggak ideal karena kamu kan sekarang Ideal. ideal ya. Nah gitu loh. Apa sih usul yang kita bisa beri gitu? Oh, ya gimana Kang Tis? Bener nggak? Ada satu yang nggak pakai, kita pakai HP semua ya. Kang Tis ini anti HP, gitu kan Kang Tis ya? Pemain gitar kita namanya Kang Tis, yang mengiring kita sepanjang pembicaraannya nih. Kalau kita berbicara tadi itu dampak negatif. Kalau misalnya ada dampak negatif, berarti ada dampak positifnya. Nah, Bung Hadi sendiri nih bisa menjelaskan nggak kalau misalnya dampak positif kalau anak sudah memiliki handphone? Ya kalau mempunyai handphone tersebut dengan anak-anak dengan gadget, ya kelebihannya dia lebih cepat berkomunikasi atau berkomunikasi dengan temannya yang jauh. Dia dapat informasi masih banyak ya. Ya, mencari informasi juga, dari pengetahuan Lebih luas mungkin ya. Nah, akan tetapi penggunaan HP ini harus kayak film dahulu. Gimana maksudnya? Harus ada beko, bimbingan. Oh iya betul itu maksudku. Jadi TV-TV itu kan 13 tahun. Banyak tersebut. Nah, jadi banyak yang salah menafsirkan bimbingan orang tua tersebut. Jadi hanya membimbing pas belajar. Ya, pasca belajarnya dilepas gitu ya dia. Dilepas main handphone betul. sepuasnya gitu ya. Jadi balik lagi ke dampak psikologis tadi, untuk mengurangi, meminimalisir dampak psikologis ya kita harus ada pendekatan emosional dengan anak-anak. Betul sih. Harus curhat dengan anak, terus harus mengetahui kesenangan anak. Ya, contohnya saya ada anak asuh itu kan perempuan suka film Korea. Nah lo, Ya, nah, saya juga harus mengetahui. Mau nggak mau ya. Batasan, jadi dia bercerita nggak ke siapa-siapa, hanya ke saya. dasar Ipo. Nggak juga sih, masih proper. Kan ada K-pop di sini. Bisa setel lagu K-pop nggak? Sekedar tahu aja. Oh iya sekedar tahu saudara-saudara sekalian. Jadi anak tersebut bercerita kepada siapa lagi yang kepada kita, atau teman sebaiknya lebih jauh, Iya, lebih betul jauhnya sih. kepada orang tuanya. Iya sih. Jadi ke temannya hanya sekedar saja, jangan sebaliknya. Kita sebetulnya waktu kuliah juga merasakan ya dampak positifnya kita punya gadget ya, tapi kan waktu itu kita 22 ya bro ya. Jadi kalau cari tugas cepet banget kan bro ya jawabannya ya. Stres. Langsung dapat jawaban. Langsung kirim. Tapi yang jelas kalau bagiku mari kita waspada aja, jangan sampai anak-anak kita menjadi lost generation ya. Sekalian aja Pak,
mungkin bagi orang tua yang menonton, sebagai orang tua harus apa sih gitu yang dilakukan untuk sekarang anak kita gitu supaya tidak melenceng dari jalurnya. Ini aku belum ketemu. Nah, Karena anakku susah dikasih tahu, sumpah. Dia cuma takut pada saat aku melotot. Yang berhasil berarti cuma itu. Iya, melotot. kalau Melotot. kalau saya mau ikuti dunianya Pak. Nah, itu. Untuk Bung Hadi mungkin Sebetulnya saya. aku pengen ngikutin dunianya. Tapi masalahnya itu game apa ya? Mainnya gimana? Mau tidak mau Pak. Berarti seperti tadi Om Hadi, kalau misalnya anaknya mungkin karena perempuan ya suka drama-drama Korea, berbau-bau dengan Korea, mau tidak mau sebagai orang tuanya juga harus mempelajari tentang Korea, jadi supaya nanti curhatnya nggak ke siapa-siapa, apalagi nanti ketemuan nih komunikasi nih sama orang yang nggak tahu. Kita nggak tahu dari belahan dunia mana kan ya. Ya tiba-tiba nanti mengajak ketemuan kan bahaya. Tiba-tiba dia berangkat dan nggak pulang-pulang. Ternyata ada berita di TV ditemukan anak terlantar di stasiun bis kan Aduh, gitu. aduh, bilang. Ya, kalau ada amit-amit kan gitu. Karena mencari temannya dan temannya tidak datang dulu. Tapi kalau misalnya solusinya untuk melotot sebenarnya bagus nggak sih untuk anak sendiri? Sebetulnya enggak, jujur aja karena aku pernah kerja di ya LSM yang soal pengasuhannya memang melotot itu akan dilakukan dengan terpaksa sekali. Kalau terpaksa setidaknya seharusnya perlahan kita masuk. Benar kata si Om Andi ya, bahwa kita masuk ke dunianya, kita berusaha mengerti, kita berusaha memahami, sehingga kita bisa untuk mencari toleransi. Ada toleransi di mana sih? Dimana? Kita bisa masuk ke dia dan mengarahkannya gitu loh. Tetapi masalahnya itu mungkin cara itu seharusnya aku lakukan dari awal. Sekarang ini berada di tengah-tengah nih gitu loh. Aku lagi menemukan konsepnya, tetapi yang kita inginkan dari pembicaraan ini adalah perhatian pemerintah untuk apakah tidak sebaiknya dibuat pengetatan khususnya Ya. dan plus pengertian kepada guru-guru yang lain atau pendidikan kan dari belajar online. Boleh nggak kalau anak itu tetap pembelajarannya itu di usia tertentu itu tetap ikut gadgetnya orang tua, sehingga orang tua bisa langsung mengawasi, sehingga kejadian yang tadi aku bilang itu tidak terjadi gitu loh. Karena banyak sekali anak yang belum matang, belum tahu dia. Apalagi kalau misalnya berbicara tentang anak ya, anak itu sering labil daripada orang dewasa pengetahuannya. Ya betul. Memang sih dengan punya gadget pengetahuan makin luas, Ya. dia tahu apa aja gitu loh. Tetapi pengetahuan dia pun tidak terbatas terhadap hal-hal yang Ya. sana itu gitu loh. Itu kan juga bahaya gitu loh. Yang biasanya gitu loh. Nah itu aku rasa Peniru terbaik itu anak-anakku. jadi iya benar peniru terbaik itu memang anak-anak. Apa yang dilihat sama dia tiru itu, Iya, betul. dan dia bisa lebih baik daripada yang ditiru gitu loh. Nah ya kira-kira kalau misalnya pemerintah menegaskan itu segera mungkin gimana bro? Kira-kira gimana pendapatnya? Setuju atau enggak? Ya mungkin dengan adanya RU ini ada batasan-batasannya Iya batasnya lebih jelas kan itu ya. yang lebih jelas berapa umurnya, berapa sistemnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, dan jangan hanya sekedar undang-undang tapi tidak mengedukasi elemen yang lain. Iya betul, harus ada sosialisasinya ya. Sosialisasinya, mengedukasi kepada guru, kepada orang tua. Iya betul, jadi Hanya kasih sudah aja. saya aja ya. Banyak kan itu. Betul, kasih sudah. Belum lagi kalau anaknya misalnya tidak buat itu, bukan karena guru pun kan walaupun online-nya seharusnya tetap mengingatkan saat ada misalnya grup WA ada kata-kata yang bagaimana kan harusnya diingatkan ya. Ini yang benar yang bagaimana. Jadi pendidikan karakter itu bisa terbentuk di sana gitu loh. Jangan sampai lepas aja gitu. Iya, jangan sampai lepas aja mentang-mentang online. Ya. Udah dah gitu. Yang penting aku kerjain tugas aku terima. Oke. Padahal di sana tugasnya ngerjain antara orang tuanya atau memang plagiat murni kan itu. Ribet kan itu. Betul.
sih bukan hanya orang tua yang mengikuti dunia anak, guru-guru juga harus mengikuti. Iya betul. Kebanyakan guru ya sebagian sih Ya ego sebagai ya ego aja, makanya mari kita tinggalkan ego kita gitu loh. Melaksanakan tugas saya mengajar tapi tidak mempelajari bagaimana perkembangan dari anaknya tersebut. Betul. Kalau dari anak sendiri nih ada Om Hadi, ada nggak sih perilaku anak yang kalau misalnya ada yang menonton nih, anak-anak kita, anak-anak ya di luar sana yang menonton ini harus melakukan apa sih gitu? Melakukan dalam artian Kalau misalnya memiliki handphone, anak-anak ada yang disampaikan nggak untuk anak-anak di sana, di luar sana yang menonton sekarang nih? Oh, untuk anak-anak nih. Ya untuk anak-anak harus bagaimana? Wah, ini efek malam nih. Ya, Efek malam dong. ada yang disampaikan nggak gitu untuk Makanya anak-anak di minum sana, jahe di luar sana? dulu. Kalau menurut saya sih buat anak-anak tergantung kembali lagi sih pada gimana orang tuanya itu pasti mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Walaupun saya kasih tahu namanya anak-anak pasti mengekspor Iya. tempat yang lainnya. Iya betul. Ya yang paling terdekat ya itu orang tua dan guru. Iya. Masuk untuk anak-anak. Nah, tetapi anak-anak juga harus bijaklah, bertanyalah memakai ini kepada orang tua, jangan sendiri karena banyak yang sesat. Iya. Itu udah kejadian yang sudah terbukti, sudah ada gitu Kalau masalahnya. Pak Bagus nih ada yang disampaikan nggak untuk anak-anak di Kalau luar bagiku sana? bagiku sih aku yakin concern pemerintah itu pasti besar ya. Tapi kan pembuatan undang-undang itu pasti tergantung sama legislatif ya, dengan pemerintah yang jelaskan ya, dengan eksekutif ya. Gimana sih gitu loh, legislatif dan eksekutif kalau ada undang-undang yang kira-kira menyentuh sendi-sendi kebangsaan ya, perkembangan sebuah bangsa, ayo dong disegerakan. Jangan cuma jadi RUU, sampai kapan mau jadi RUU? Gitu. Mau ganti pemerintahan lagi gitu baru kita Jadi- bahas dan disahkan gitu. Mau ganti pemerintahan beberapa kali. Kalau saya untuk saran kepada pemerintah, munculkan lagi tentang wawasan kebangsaan, sejarah bangsa. Itu maksudku. Ini penting soalnya kan banyak yang fenomena dari YouTube, anak kecil dikasih foto pahlawan bangsa dia nggak tahu, Iya, itu banyak. tapi artis YouTuber Oh. terkenal Itu Andin itu benar sekali. sama Aldebaran Ini mereka kok bisa lebih ngerti Andin dan Aldebaran daripada Tuku Umar misalnya. jangan jauh-jauh ke umur lah, Heeh. presiden wakil Nah, kalau presiden mungkin tahu ya wakil presiden kebanyakan mereka nggak tahu bro. iya betul. presiden juga nggak tahu. Presiden Iya makanya gue bikin yang bingung. foto Pak Habibie nggak tahu. Orang presiden baru ya beliau kan baru meninggal berapa lama sih? Anak-anak sekarang itu nggak tahu yang namanya Pak Habibie. Tapi itu bener. Dan yang sekarang ini wakil presiden aja banyak mereka nggak tahu. Coba deh lihat di YouTube itu. Mau nanya soal presiden, oke lah tahu presiden sekarang. Wakilnya gimana? Kebanyakan anak-anak nggak tahu. Gitu. Tapi kalau misalnya dipampangin foto Aldebaran tahu. Atta Halilintar. Ada Oh, Halilintar. tahu lah. Ya. Baimong. Kebayang kalau kayak gitu-gitu itu. Sampai channel rumah podcast, wah detail. Gimana sih rumahnya dia? Langsung kita dikasih tahu dong. Ini sebenarnya rumahnya di sini. Dia punya rumah di sini. Kebayang aku bengong kan? Itu anaknya temanku. Segitu-gitunya tahu ya? Beda. Keren deh. Top deh gitu loh. Loh, makanya yang aku setuju tuh wawasan kebangsaan itu. Paling miris ya, paling sedih. Ya, saya lihat dari anak-anak saya dulu gitu. Nah, ini nih. kebanyakan. Dulu kan pernah ada nih pendaftaran P4 sekian jam. Kira-kira itu perlu lagi nggak ada? Kalau saya pribadi seperti itu. Kalau saya perlu, saya jujur aja, bagi saya membuat sebuah bangsa yang Tapi kuat. sorry Pak, Apa? berapa tadi? P3? P4. P4. Sorry ditambah PKN. Ada lagi aku 3 kali. Baru di podcast ini aku kena 3 kali. Tapi kan maknanya sama bro. Kalau SD atau SL?
Saya jauh banget. Itu tahun bahala kali, zamannya kakekku. Nah, maksud tuh ada deh konsentrasi berapa jam seperti dulu untuk hanya sengaja untuk mengenalkan sendi-sendi bangsa ini kepada anak-anak, kepada siswa, sehingga mereka lebih aware gitu loh, awareness terhadap bangsanya. Masa mengenal bangsanya saja mereka enggak gitu loh. Dalam artian besar ya, bukan hanya dalam artian khusus saja. Dalam artian besar, mereka tidak kenal bangsanya gitu loh. Nah itu kalau bagiku itu yang penting. Sehingga dengan kekuatan, dengan wawasan kebangsaan yang kuat, aku rasa pengaruh luar itu yang negatif itu pasti terpental deh. Pasti deh terpental. Silahkan Pak, sampaikan langsung, secara langsung. Sudah didengarkan ya? Ya sekarang juga kan dapat dilihat yang CPNS yang banyak tidak lolos itu pas TWK. Iya, TWK itu. TWK itu bisa gak lolos loh. Gimana tuh? Kamu lolos ya, Bre? Alhamdulillah. Nah ya itulah. Kan podcast ini saling tembak. Iya ya. Tapi memang begitu. Cuman tolonglah kalau soal masalah umur dan zaman itu jangan terlalu sering. Karena itu yang dilihat secara langsung kan. Iya betul. Iya. Menarik ya. Sudah lumayan lama nih. Beberapa kesimpulan yang saya amati kalau misalnya untuk pemerintah sendiri jangan sampai hanya rancangan saja, lebih baik sih untuk bisa disegerakan pembatasan usia bagi yang memiliki gadget ya. Dan kemudian kita sudah mendengar tuh ya, ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya untuk memiliki gadget sendiri gitunya. Bagi para orang tua yang di sana yang menonton juga tetap harus mewaspadai anaknya, mendampingi anaknya itu supaya tidak keluar jalur. Kalau misalnya pembelajaran ya pembelajaran aja, tapi di luar pembelajaran ya janganlah sampai anak tersebut jadi apa ya, ke HP terus gitu, apa bahasanya itu? Ya. Bukan anaknya aja, orang tuanya juga sibuk dengan HP. Betul. Iya itu orang tuanya sih. betul. Ya. Oh, benar setuju. Jadi jangan sampai karena anaknya main handphone terus ya orang tuanya main handphone aja gitu kan. Dampingi anaknya, ajak ngobrol, ajak main sekali-sekali kalau misalnya bisa memungkinkan di luar ya kenapa tidak. Tapi harus jaga kesehatan, jaga imunitas ya, tetap laksanakan protokol kesehatan, 5M 3M dijaga. Ada yang disampaikan lagi? Aku rasa cukup sih dalam podcast ini. Aku rasa sudah mewakili apa yang kuresahkan. Aku rasa terima kasih sekali untuk pembicaraan kita. Menarik ya? Menarik. Sangat menarik ya. Tapi jangan nembak aku juga. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bertanya komentar aja. Ya. Oh betul. Komentar tuh. Ada kekurangan kelepatan. Aku merasa kayak di kampung mana. Tapi benar. Dadah. Engkau